Nah, sekarang kita akan lanjut di video yang ketiga, yaitu mengklasifikasikan grup berdasarkan skala psikologi dan menyajikan data deskriptif. Tadi di video yang kedua, kita sampai tahap mentotalkan hasil data-data kualitatif yang kita ubah menjadi data kuantitatif. Sebelumnya, kita harus membuat kategori terlebih dahulu. Berarti kita lakukan transform, lalu recode to into difference. Nah, ini kita kembalikan dulu ke awal. Kita membuat kategori itu berdasarkan total yang sudah kita lakukan sebelumnya. Jadi kita klik total, kita klik tanda panah. Oke. Nah, lalu kita beri nama kategori. Label juga sama, kategori. Oke. Klik change old and new values. Nah, di sini kita butuh karena kategori kita butuh menghitung berapa range yang mungkin sesuai dengan data yang kita olah. Jadi sebelum kita membuat variabel baru kategori, kita harus menghitung mean, range, dan standar deviasinya terlebih dahulu. Oke, kita close dulu. Nah, di sini yang perlu kita perhatikan, sebelum kita menentukan range itu, kita harus tahu berapa nilai yang paling tinggi dan yang paling rendah. Oke, kita ketikkan dulu x min dan x max atau nilai tertinggi. Oke. Kita lihat di data ini, kita perhatikan data terendahnya itu ada di angka 53. Ini ada di angka 53. Kita tulis dulu. Lalu nilai maksimalnya itu berada di 93 sepertinya. Iya, tidak ada lagi yang lebih tinggi, yaitu 93. Lalu kita hitung rata-rata. Kita hitung dulu minnya itu dengan cara x max ditambah x min tutup dibagi 2. Oke, di sini kita tahu x max-nya itu 93 dan x min-nya itu 53. Berarti jika kita totalkan, maka hasilnya adalah 146. Ya, 146 dibagi 2 sama dengan 73. Setelah itu, kita hitung range-nya dulu. Range-nya itu dengan cara x max dikurang x min. X max-nya itu 93 dikurang 53 yaitu 40. Nah, sekarang kita hitung standar deviasi. Atau kita singkat saja dengan SD. Standar deviasi yaitu dengan cara menghitung range dibagi 6.
Range-nya yang sudah kita hitung yaitu 40 dibagi 6 itu sama dengan 6,67. Kita genapkan menjadi 7. Nah, sekarang kita masuk ke bagaimana cara kita menentukan kategorisasi. Di sini kita gunakan saja 3 kategorisasi, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Sedang itu dengan cara X kurang dari min dikurang standar deviasi. Nah, X kurang dari minnya itu adalah 73 dikurang standar deviasinya itu 7. Berarti X kurang dari 73 dikurang 7 itu 66. Nah, jadi nilai kurang dari 66 itu bisa kita bilang kategori rendah. Jika X minnya 53, berarti nilai yang berada di antara 53 sampai kurang dari 66 berarti 65 itu termasuk dalam kategori rendah. Oke. Sekarang kita masuk kategori sedang. Sedang dengan cara pencarian min dikurang standar deviasi kurang dari atau sama dengan, kita sisipkan simbol dulu, kurang dari atau sama dengan X kurang dari M ditambah standar deviasi. Berarti di sini M kurang 1 SD ini sama dengan cara kita menghitung kategori rendah. Jadi kita tidak perlu kita jabarkan lagi, kita langsung saja 66 lalu kurang dari sama dengan X kurang dari min 73 ditambah 7. Oke, 66 kurang dari sama dengan X kurang dari 80. Berarti nilai dari 66 sampai kurang dari 80 berarti 79 itu termasuk dalam kategori sedang. Nah, sekarang kita masuk ke kategori tinggi. Kategori tinggi yaitu M ditambah standar deviasi kurang dari atau sama dengan X. Berarti M tambah standar deviasi ini sama dengan rumus yang sudah kita hitung di kategori sedang, yaitu 73 ditambah 7 sama dengan 80. Jadi kita langsung saja 80 kurang dari sama dengan X. Berarti nilai dari 80 sampai nilai tertinggi yaitu 93 itu termasuk dalam kategori tinggi. Nah, kita sudah dapat modal untuk
variabel kategori dengan range yang sudah kita hitung terlebih dahulu. Oke, kita kembali ke SPSS kita. Kita buka transform, lalu record into different variable. Ini kita kembalikan dulu. Oke, sip. Lalu total kita klik, kita masukkan. Oke. Kita beri nama kategori. Label juga sama, kategori. Ceng. Lalu out and new values. Nah, di sini jika tadi kita melakukan perubahan nama variabel, kita hanya old value dan new value. Nah, sekarang kita pindah ke range. Range kita klik. Nah, kita kembali ke dokumen kita. Di sini 53 sampai 65 itu kategori rendah atau kita simbolkan dengan angka 1. Oke, 53 sampai 65. Berarti di sini kita tulis 53, stroke-nya 65. New value-nya kita isi 1 sebagai simbol. Add. Lalu kita masukkan lagi yang kategori sedang, yaitu 66 sampai 79 termasuk dalam kategori sedang. Kita simbolkan dengan angka 2. 66 sampai 79. 66 di bagian range, stroke-nya 79, new value-nya 2. Kita add. Dan yang kategori tinggi itu 80 sampai 93 disimbolkan dengan angka 3. 80 sampai 93. Oke, kita new value-nya 3, kita tambahkan add. Oke, jika sudah lengkap kategori rendah, sedang, dan tinggi, dan sudah benar angkanya, kita langsung klik continue. Jika sudah semuanya, kita klik oke. Kita tunggu sampai execute. Oke, sudah. Kita klik close, lalu no. Nah, sudah muncul di sini kategori-kategorinya. 3 berarti tadi tinggi, kalau 2 itu sedang, kalau 1 itu rendah. Nah, kita hilangkan dulu desimalnya biar tidak membingungkan saat kita pengolahan data. Oke. Oke, sip. Sudah, kita sudah mengubah kategorinya, kita sudah tahu jawaban-jawaban mana yang berkategori tinggi, sedang, maupun rendah, dan paling banyak didominasi yang mana. Secara sekilas kita bisa lihat bahwa data yang paling dominan itu sepertinya kategori yang sedang, begitu. Nah, lalu bagaimana cara buat memastikannya benar-benar bahwa jawaban sedang itu yang banyak gitu. Kita bisa melakukan analyze. Kita lakukan analyze, lalu kita klik descriptive statistik karena kita ingin mengubah hasil ini menjadi sebuah diagram. Begitu. Jadi kita lakukan, saya ulangi, kita klik analyze, lalu descriptive statistik, lalu frequencies. Nah, bagian yang ingin kita ubah yaitu bagian kategori. Kita klik kategori, klik. Kita klik tanda panahnya, klik. Lalu kita klik charts. Nah, di sini ada pilihannya, ada bar chart, ada pie chart, dan histogram. Ini kita sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, di sini saya ingin mencoba yang pie chart.
Lalu kita klik percentage. Oke, lalu continue. Jika sudah selesai, kita klik oke. Nah, di sini sudah muncul diagramnya. Ternyata memang nih, warna yang paling banyak itu adalah yang berwarna hijau dengan kategori sedang. Yang paling sedikit itu yang kategori 1, yaitu yang kategori rendah. Jadi, tabel kategori ini dan frekuensi ini bisa kita gunakan dalam mengolah data hasil penelitian kita. Jadi, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.